Perkenalkan, kami dari tim Think Tank ingin memaparkan hasil analisis kami dengan memberikan rekomendasi hold dengan target price 737 atau upside 6% dari harga penutupan 26 April 2024. Untuk meningkatkan pangsa pasar, Sido fokus pada program ekspor yang telah menyumbangkan pendapatan sebanyak 6% per tahun 2023. Selain itu, Sido juga melakukan pengembangan produk dan peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Segmen produknya dibagi menjadi 3 segmen utama, diantaranya ialah makanan dan minuman, yang pendapatannya per 2023 yaitu 1,1 triliun. Yang kedua ialah obat herbal dan suplemen, pendapatannya ialah 2,4 triliun. Yang ketiga ialah farmasi dengan pendapatan per 2023 yaitu 115,7 miliar. Sido juga memiliki 4 entitas anak. Yang pertama yaitu PT Muncul Mekar, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang farmasi dengan jumlah aset mencapai 168,7 miliar. Kemudian yang kedua ialah PT Semarang Herbal Indoplan SHI, bergerak di bidang ekstraksi herbal dengan jumlah aset mencapai 279,2 miliar. Dan yang ketiga ialah PT Berlico Mulia Pharma, bergerak di bidang farmasi dengan jumlah aset 168,7 miliar. Kemudian yang keempat ialah Muncul Nigeria Limited, bergerak di bidang perdagangan dengan jumlah aset 70,4 miliar. Lonjakan inflasi membuat The Fed terus menaikkan suku bunga hingga 5,5% pada Agustus 2023, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global 2023 hanya mencapai 3,1% dan diproyeksikan tahun 2024 hanya sebesar 3,1%. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% year on year. Hal ini didorong permintaan domestik konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,8% year on year, berkontribusi sebesar 53% total PDB Indonesia. Pada tahun 2024, analisa kami seiring dengan peningkatan suku bunga Bank Indonesia sebesar 6,25% akan mampu menekan laju inflasi di rentang 2,5% hingga 3,5% dan meningkatkan daya beli masyarakat, ditambah dengan peningkatan bansos sebesar 7% dari 146,5 triliun menjadi 157,3 triliun. Pada tahun 2023, Sido mengalami penurunan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada penurunan laba bersih sebesar 14% menjadi 950 miliar. Namun, sejak 5 tahun terakhir, Sido memiliki kemampuan likuiditas dan solvabilitas yang baik, dengan cash yang melimpah sebesar 820 miliar dan utang hanya 9 miliar di tahun 2023. Kami memproyeksikan Sido akan menghadapi risiko keuangan yang minim 3 tahun ke depan. Pada perhitungan kami, proyeksi pendapatan Sido di tahun 2028 akan meningkat sebesar 43% atau 5,1 triliun dan laba bersih menjadi 1,6 triliun di tahun 2028 dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut adalah metodologi yang kami gunakan untuk menghitung WACC dalam perhitungan DCF. Yang pertama, perlu diperhatikan kami menggunakan surat berharga negara dalam jangka waktu 10 tahun dengan return 6,7% sampai dengan 7,1%. Selanjutnya, kami menggunakan effective tax rate 5 tahun terakhir dan diperoleh hasil perhitungan sebesar 22,1% sampai 22,16%. Dan dalam perhitungan kami memperoleh angka WACC sebesar 12,50%. Kami menghitung nilai perusahaan dengan valuasi absolut dan relatif. Kami menghitung dengan metode DCF, price to earning, EV/EBITDA, dan dividend discount model. Banyak faktor yang akan memengaruhi harga saham, sehingga dalam setiap model perhitungan, kami membuat analisis skenario harga saham. Dalam perhitungan DCF, perlu diperhatikan penentuan terminal growth rate dengan mempertimbangkan secara konservatif pertumbuhan ekonomi global dan domestik masing-masing dalam rentang 3-5%, sehingga kami menggunakan terminal growth rate sebesar 3%. Kami menentukan target harga Sido sebesar Rp737 dengan upside 6% dari harga penutupan 26 April 2024. Perhitungan tersebut diperoleh dari perhitungan branch valuation, DCF, dan PE dengan bobot masing-masing 70% dan 30%. Harga yang kami pilih ada pada skenario base sebesar 703 dan 815.
Berikut, kami juga membuat ringkasan valuasi seperti yang tertera pada layar. Risiko investasi meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu masuk bahan baku, di mana cuaca ekstrim telah terjadi dan terus meningkat selama beberapa tahun yang mengakibatkan kurang maksimalnya pemasok bahan baku. Yang kedua yaitu kontrol kualitas, di mana pekerja yang kurang terlatih, bahan baku tidak sesuai standar dan kerusakan mesin. Yang ketiga ada fluktuasi ekonomi. Inflasi menyebabkan penurunan penjualan pada tahun 2023 sebesar 3,6 triliun dari tahun 2022 sebesar 3,9 triliun. Risiko investasi yang keempat yaitu produk pesaing baru, di mana industri farmasi dan obat herbal yang menjadikan industri ini semakin kompetitif dengan produk-produk baru dari pesaing. Yang kelima yaitu perubahan tren konsumen, di mana preferensi yang muncul untuk obat farmasi modern dibandingkan obat herbal dapat mengubah dinamika pasar. Yang keenam ada kebijakan dan ketidakpastian politik. Aktivitas ekspor terpengaruhi oleh peraturan negara tujuan. Nah, yang terakhir ada perubahan regulasi. Perubahan peraturan farmasi dan obat herbal mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan penilaian Morningstar, Sido mendapatkan rating ESG sebesar 19,1, lebih baik daripada Kalbe yang mendapatkan 34,3. Pada aspek lingkungan, Sido berhasil menurunkan 19% konsumsi energi, berhasil mengurangi 83% emisi GRK berbasis pasar, dan limbah B3 meningkat 17% dan limbah non-B3 serta konsumsi air berhasil diturunkan. Dari aspek sosial, dana CSR menurun 1,16%. Sido mendukung kesetaraan gender dan Sido memastikan pemasok tersertifikasi. Dari aspek government, 40% komisaris independen dari keseluruhan Dewan Komisaris. Sido meraih penghargaan Proper Emas keempat kali secara berturut-turut. Pemegang saham terbesar yaitu PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46%. Kesimpulan dari hasil riset, kami memberikan rekomendasi hold terhadap Sido dengan target price Rp737 dengan current price Rp705, upside 6% dengan 3 katalis indikator. Yang pertama, kualitas perusahaan dan merek yang kuat. Yang kedua, ekspansi pasar strategis. Yang ketiga, komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari kami.